polisi Yo. Kamu antuk tak? Ngantuk sih, polisi Ken, tapi tahan-tahan aja. Emang kenapa? Yuk kita patroli keliling komplek daripada bengong doang di kantor. Boleh juga, biar nggak bosen. Kita naik motor apa naik mobil? Naik motor aja deh. Polisi Yo. Kenapa? Mobil patroli kita kok nggak ada di parkiran ya? Tadi sore masih ada deh. Iya itu dia, kan cuman kita berdua yang jaga malam ini. Jangan-jangan ada yang nyolong. Ya nggak mungkin lah polisi Yo. Masa ada orang berani nyolong mobil polisi? Apalagi kan ada kunci alarmnya. Terus siapa dong ya? Makanya aku curiga ada yang aneh. Ayo kita cek monitor CCTV di komplek ini. Siapa tahu belum jauh dari sini. Iya polisi Ken, ayo segera kita cek monitor CCTV. Hah? Apa itu? Lihat itu. Itu sepertinya mobil kita. Tapi kenapa berubah bentuk? Berubah bentuk seperti monster dan ada kakinya. Dan lihat jumlahnya ada 3. Waduh, gimana ini? Kenapa mobil kita bisa berubah dan ada di situ ya? Ini bukan hal yang biasa. Ayo kita segera ke lokasi. Ayo buruan, kita segera ke sana. Polisi Ken, lihat itu apa? Astaga, mobil itu. Itu mobil kita kan, tapi kenapa ada 3? Lihat bentuknya, kaki-kakinya kayak laba-laba gitu. Dan itu lidahnya, witih, ngeri banget. Itu sepertinya mereka hidup, polisi Ken. Gila, ini nggak masuk akal. Mobil polisi berubah jadi monster. Jangan-jangan ada lebih banyak yang berubah. Kita jangan buru-buru menembak. Ayo kita jalan perlahan-lahan. Kita dekati, kita selidiki. Apa ini? Kita terjebak di dalam jaring. Polisi Ken, tubuhku, aku nggak bisa gerak. Sama polisi Yo. Dadaku kayak ditekan. Aku jadi susah bernapas. Kita jadi kepompong, polisi Ken. Ini jaring-jaring hidup. Gawat polisi Yo, kita dijerat. Ayo Mio, kali ini aku nggak bakal kalah lagi. Mimpi aja kamu kak. Aku udah latihan kombonya semalaman. Oh serius amat, aku cuma main iseng aja tadi pagi. Tapi tetap menang dong. Nah kan kamu kalah Mio. Yeay, kena tuh jurus spesialku. Ini belum selesai kak. Sekarang giliranku, kan masih ada ronde kedua. Kita berhenti dulu mainnya. Itu ada bel CCTV. Sepertinya ada hal aneh di luar sana. Ayo kita periksa deh. Kita pastikan dulu di layar CCTV. Siapa tahu ada apa-apa di luar sana. Tadi aku dengar suara aneh di luar sana. Seperti suara orang teriak-teriak. Iya, ayo kita cek yuk. Nanti baru kita lanjutin lagi main gamenya. Iya, ayo buruan yuk. Kita pastikan dulu. Jangan-jangan di luar sana ada hal yang aneh. Apa itu kak? Itu mobil polisi. Tapi kok punya kaki seperti laba-laba. Dan lihat itu lidahnya menjulur. Ini seperti mobil polisi. Tapi kenapa dia berubah jadi seperti mobil monster ya? Kak, jangan buka pintu ya. Ngeri, Mio takut. Ayo kak, cepetan telepon polisi kak. Kita harus cepat minta bantuan polisi Koban. Iya deh, aku telepon ya, tunggu. Kok nggak diangkat-angkat ya? Kenapa nggak diangkat sih? Aku coba lagi deh. Halo polisi Koban. Cepet angkat telepon kami dong. Polisi Koban, angkat dong teleponnya. Mio, telepon kita nggak diangkat-angkat nih. Apa kita langsung ke sana ya? Iya kak, ayo buruan kak. Kita langsung ke kantor polisi Koban aja. Lewat belakang rumah. Kita pelan-pelan. Jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Kamu ikutin aku terus dari belakang ya Mio. Iya kak, kaki aku gemeteran. Kak, kamu pikir itu mobil berubah sendiri? Atau ada yang mengendalikan ya? Gak tahu juga Mio, tapi bentuknya aneh banget. Kayak kaki laba-laba. Lidahnya kayak makhluk hidup. Ih, serem banget. Dan kenapa bisa ada 3 sekaligus ya? Apa ada yang lebih banyak lagi? Semoga aja enggak Mio. Tapi sepertinya ini virus Scar Eater. Jangan-jangan nih mobil di kota Sakura semuanya berubah jadi monster. Nah itu kantor polisi yang sudah dekat. Ayo buruan Mio. Kita samperin Pak Polisi. Kita segera harus minta bantuan. Pak Polisi Koban. Pak Polisi. Pak Polisi Koban. Polisi Ken, Polisi Yo. Kalian di mana? Kok sepi banget ya? Gak ada satu orang pun di sini. Gak ada suara. Kayaknya kantor ini sudah ditinggalin deh. Terus gimana dong kak? Dia tuh, motor polisi masih ada. Tapi mobil sama motor yang satu sudah nggak ada. Kita pakai yang ini aja. Kita harus cari bantuan segera Mio. Iya kak, polisi Koban nggak ada nih. Jangan-jangan mereka lagi patroli. Tapi kalau lagi patroli, masa di kantor nggak ada yang nungguin sih? Ini aneh banget Mio. Itu seperti Cat Butler. Ayo kita berhenti. Iya kak, itu Cat Butler. Ngapain dia bawa botol ya? Cat Butler, kami butuh bantuan. Kami butuh bantuan segera. Di depan rumah kami ada 3 Scar Eater. Yuta, kamu harus segera minum ramuan ini. Ini ramuan apa, Cat Butler? Udah, jangan banyak-banyak. Waktu kita sedikit. Ini adalah ramuan spesial. Kalau kamu minum, kamu akan punya kekuatan super. Dan kamu akan bisa menghancurkan Scar Eater itu. Oh, baiklah Cat Butler. Aku minum deh ramuan ajaibnya. Iya, cepat Yuta. Lihat Mio, tanganku berubah.
Iya Yuta, cepetan. Kamu harus segera menghancurkan 3 karakter itu sebelum virus karakter menyebar di kota Sakura. Oke, baiklah Cat Butler. Aku segera ke sana. Hei Kaliter, aku akan hancurkan kamu Kaliter. Dengan kekuatan super ini, aku akan menghajar kalian semua. Rasakan ini. Ya, akan menghajar kalian semua. Ya, rasakan ini Kaliter. Pukulan kekuatan super. Cat Butler, ayo cepat kita buruan ke sana. Kita lihat apa yang terjadi. Ah, ini benar-benar karakternya benar-benar bisa dihancurkan oleh Kayuta. Kayuta berhasil. Dia benar-benar berhasil. Cat Butler, terima kasih karena sudah memberikan minuman ajaib hingga Kayuta punya kekuatan super dan berhasil mengalahkan karakter ini. Akhirnya kita bisa menghentikan penyebaran virus ini, penyebaran virus karakter. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kenapa berisik sih? Apa aku mimpi ya? Kayak ada sesuatu di luar. Tapi kok suaranya kayak suara mesin ya? Siapa juga yang nyalain mobil jam segini? Di depan rumah pula. Jadi penasaran. Coba aku lihat dulu. Hah? Itu mobil. Mobil tapi kenapa kakinya banyak? Ada asapnya. Astaga. Itu kayak bernapas. Ini gak normal. Kenapa mobil itu ada di depan rumahku ya? Aduh, perasaan aku gak enak. Ini mobil beneran atau apa ya? Yeay, seru! Mio, ayo kamu di mana Mio? Kak, aku hilang jejak kak. Nah itu musuhnya. Ayo Mio, sikat. Kak, tungguin kak. Ah, Mio kelamaan. Stop, berhenti dulu. Tadi dengar suara nggak? Iya kak, Mio juga nyium kayak bau mesin. Kayak ada benda kebakar. Lihat CCTV bunyi. Pasti ada sesuatu yang aneh di luar sana. Jangan-jangan ini kayak yang di berita kemarin. Katanya ada virus yang datang dari bawah tanah. Bisa menginfeksi benda yang terbuat dari besi dan logam. Iya kak, ini baunya aneh banget. Kayak nggak biasanya. Mio, ayo kita cek CCTV sekarang. Kita pastikan ada apa di depan sana. Baunya semakin menyengat. Jangan-jangan ada kebakaran atau apa ya? Tapi nggak mungkin. Kalau ini kebakaran kak, pasti ada bunyi sirene kebakaran. Cepetan kak, hidupin CCTV-nya. Ya Allah, itu apa? Di depan rumah kita ada mobil mirip monster. Ini mirip karakter. Jangan-jangan virus itu sudah masuk ke kota kita. Buruan kak, kita bangunkan Kak Sakura. Iya Mio, ayo deh kita ke bawah. Ke kamar Kak Sakura. Mio, lihat Kak Sakura depan pintu. Nampaknya pingsan. Ayo kita tolongin. Lampu apa itu? Kelap-kelip. Kayaknya bukan lampu jalan deh. Bukan rumah. Kenapa cuma di situ? Wah, aku lihat sebentar. Penasaran itu apa ya? Mencurigakan banget. Ngapain orang? Ada acara apa di situ ya? Kok kayaknya rame banget? Astaga, itu mobil. Enggak, itu bukan mobil. Oh, ada kakinya. Seperti kaki serangga. Astaga, asapnya tipis. Mulutnya kebuka lebar. Ini makhluk apa ya? Mengerikan sekali. Jangan-jangan dia melihat aku. Ini berbahaya. Tolong, aku harus segera telepon polisi. Sepertinya ini karakter. Semua dengar saya. Barusan saya dapat telepon. Laporan darurat katanya. Ada karakter. Karakter? Apa maksudnya pak? Jangan-jangan warga salah lihat pak. Sekarang banyak editan. Ini bukan bercanda. Yang nelpon suaranya gemeteran. Dia bilang mobil itu punya kaki seperti laba-laba. Semacam serangga gitu. Kaki? Pak, apa mungkin ini hoax?
Kalau hoax, saya nggak bakal panik begini. Lokasinya jelas. Kalau benar itu berarti ancaman nyata, Pak. Makanya, semua harus siap siaga, lengkapi perlengkapan. Kita menuju TKP sekarang. Kalau laporan itu benar, kita bakal berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah kita hadapi. Ayo, segera bergerak. Ya ampun, itu di depan kita. Jaraknya nggak sampai 20 meter bentuknya. Nggak berubah sama sekali. Bentuknya aneh, mengerikan. Semua tetap di posisi. Jangan ada yang maju sendiri. Ini makhluk aneh sekali. Dan dia mengeluarkan asap seperti mau kebakar. Itu asap apa ya? Kalau itu makhluk hidup, dia pasti peka sama gerakan. Lihat Pak, mulutnya terbuka lebar. Tak siap memakan orang. Oke, fokus ke perintah saya. Pelan tapi konsisten. Kita nggak boleh ceroboh. Siapkan senapan otomatis. Siapa menunggu instruksi? Kita mendekat perlahan-lahan. Perhatian. Siap komandan. Kalian sudah dengar laporannya. Unit polisi tumbang. Bukan karena tembakan, tapi karena gas beracun. Ya, gas beracun yang ditimbulkan oleh tubuh karakter itu. Artinya ini makhluk hidup, bukan mesin. Siap komandan, masker Adikas sudah disiapkan. Filter ganda. Bagus. Mulai sekarang, masker adalah nyawa kita. Bagaimana aturan nembak, komandan? Belum ada. Kita ke sana dulu. Kita jangan gegabah. Target dilaporkan diam di tempat. Kaki seperti laba-laba dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Dan jangan anggap diam itu aman. Di lapangan nanti tidak ada aksi sendiri. Yang ada, kita harus kompak. Semua menunggu perintah. Oke, siap komandan. Jangan lepaskan masker. Sekalipun rekan kalian jatuh. Siap komandan. Cek perlengkapan, fokus. Tujuan kita satu, pulang dengan hidup. Astaga, komandan. Visual terlihat di depan. Itu makhluknya, itu targetnya. Terlihat jelas. Ukuran lebih besar dari laporan. Tenang, jangan ada yang maju duluan. Lihat, mulutnya masih terbuka. Siapkan peluncur roket. Oke, komandan, peluncur roket sudah siap. Pengaman aktif. Arah tembakan terkunci. Jangan tembak dulu, kita atur posisi. Formasi. Sejajar, jarak sama. Sudut tembak seragam. Jangan ada suara dan gerakan yang berlebihan. Begitu saya angkat tangan, kita tembak bersama. Ya ampun, komandan, astaga, target masih berdiri. Roket kita tidak mempan sama sekali. Senjata kita tidak berpengaruh apa-apa. Ini mustahil. Ayo kita mundur total. Kita ganti strategi. Kita harus pakai skuadron jet tempur. Kita harus pakai senjata yang lebih canggih untuk menghancurkan karakter ini. Itu dia, kita hanya punya satu kesempatan. Kalau ini gagal, kita tidak tahu apa dampaknya. Siap komandan? Ayo kita tembak sekarang. Hah? Ini mustahil. Dia tidak terdampak apa-apa. Bahkan tidak ada tanda-tanda kelemahan. Seolah-olah peluru dan rudal tidak berarti di tubuhnya. Mereka semua tak sadarkan diri. Gas itu bekerja lebih cepat dari yang aku kira. Polisi, militer, semuanya runtuh begitu saja. Karakter ini sudah melampaui perhitungan manusia. Kepalaku! Rasanya berat banget. Yuta, akhirnya kau bangun. Baik, dokter, apa yang terjadi? Dengar, kau tadi kita diserang. Ada karakter. Oh iya, benar. Aku ingat. Polisi tumbang dan militer gagal. Jet tempur pun tak mempan. Karakter itu tahan terhadap peluru. Apa? Jadi gimana nih, lo? Baik, dokter. Tetap kenakan masker. Gas beracun itu sangat berbahaya. Dengar Yuta, kau yang harus menghadapinya. Nah, Yuta, kamu sekarang sudah berubah jadi Rangers. Iya kan, dokter? Aku sudah berubah jadi Rangers. Aku merasakan kekuatan di tubuhku. Iya benar Yuta. Ayo Yuta, jangan buang-buang waktu.
kamu harus hadapi, karena kamulah yang bisa. Oke, Ken Butter. Siap. Aku akan lumpuhkan dan hancurkan usir Car Eater itu. Kamu akan aku hancurkan sekarang juga. Rasakan ini. Rasakan ini. Siap. Ketapel super. Ya ampun, ketapelku nggak mempan sama sekali. Tubuhnya masih utuh. Oke, kalau gitu, aku akan hajar kamu dengan pukulan ini. Yat! Pukulan Rangers. Yat! Nggak mempan sama sekali. Pukulanku nggak ada pengaruhnya sama sekali. Aduh, gimana ini? Aduh, aku harus kembali. Gimana ini? Ken Butter tolong. Kekuatanku nggak bereaksi apa-apa. Lihat, dia masih utuh. Baiklah Hita, kalau begitu, kamu harus coba kekuatan yang ini. Kekuatan dari botol ajaib. Iya, Ken Butter. Hah? Tubuhku besar. Aku merasakan tanganku sangat kuat dan ringan, Ken Butter. Pergilah Hita, cepat, hancurkan Car Eater itu dengan kekuatan super ini. Oke, Ken Butter, baiklah. Pukulan kekuatan super. Rasakan ini, Car Eater. Aku akan menghancurkannya sekarang juga. Ciat! Yeay! Akhirnya, aku berhasil. Car Eater ini telah hancur. Dengan puing-puingnya aja. Untung aja kita berhasil selamat. Ya, ini semua berkat kamu, Ken Butter. Terima kasih, Ken. Tidak perlu berterima kasih. Ini semua karena pertolongan dari Allah. Aku hanya diberi kekuatan untuk membantu kalian semua. Iya, Ken. Untung aja ya, kita berhasil selamat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Help! Help! Hah? Apa itu ya? Barusan kayak ada suara jatuh. Tapi kok suaranya aneh banget. Ini sudah tengah malam. Siapa yang berkeliaran jam segini ya? Jangan-jangan kucing. Tapi suaranya bukan kayak kucing ini. Aduh, kenapa aku malah jadi penasaran begini? Kalau ada maling atau perampok, waduh, bisa dapat juga ini. Tapi aku harus cek daripada penasaran deh. Hah? Apa itu? Itu Car Eater. Tolong! Hah? Alarm? Tengah malam gini? Kenapa bunyi ya? Apa ada gerakan di depan rumah? Atau kucing lewat? Atau jangan-jangan maling? Mio, bangun! Bangun, Mio! Kenapa kak? Alarm CCTV kita bunyi. Kayaknya ada gerakan di luar. Aku gak mau cek sendiri. Temenin aku deh. Ya ampun. Oke deh kak, aku temenin. Hah? Mio, lihat deh. Itu apaan? Ih, itu kayak mobil polisi. Tapi kok serem banget ya. Wah, dia punya kaki kayak laba-laba. Ngeri banget. Ini jangan-jangan Car Eater. Ih, kok bisa ada di depan rumah kita ya? Kita harus di mana dong ini? Tunggu, jangan balik. Kita harus pastikan dulu. Ayo kita intip dari jendela. Gak mau ah, kak. Aku takut. Tenang aja, biar aku yang duluan. Kamu ikutin aku dari belakang ya, Mio. Oke deh kak, kamu yang duluan ya. Shh, pelan-pelan Mio. Jangan sampai dia curiga. Itu dia, Mio. Lihat deh, dia kok diem aja ya. Ih, serem banget mukanya kak. Iya, serem bener ini. Terus kakinya kok mirip laba-laba ya. Banyak banget. Udah kak, kita harus lakuin sesuatu. Cepet kak, telepon polisi korban. Oke, aku ambil HP dulu ya. Cepet ya kak, aku takut kalau dia tiba-tiba lari ke sini gimana? Aduh, kok nggak diangkat-angkat sih Mio? Hah? Gimana kak? Kok nggak diangkat ya? Mio, sebaiknya kita langsung kantor polisi aja, lewat belakang rumah. Tapi aku takut banget. Kita harus berani Mio, biar kita kasih tahu polisi. Yuk aku duluan, kamu ikutin aku dari belakang ya. Iya kak. Ayo pelan-pelan, hati-hati jangan sampai jatuh. Jangan sampai kita bikin suara gaduh, ntar Car Eater itu curiga. Iya kak, tungguin
kita harus segera kasih tahu polisi. Widih, ngeri banget. 1, 2, 3, lompat. Oke, berhasil. Mio, sekarang giliran kamu yang lompat. Ayo Mio, kamu pasti bisa. Oke deh Kak. 1, 2, 3. Nah, aku berhasil juga Kak. Ayo, sekarang kita lari lagi. Dikit lagi. Kantor polisi Koban cuma 200 meter lagi. Nah, lihat tuh. Kantor polisinya udah kelihatan. Sedikit lagi. Halo, Pak Polisi. Pak Polisi Koban. Tolong, ada kar hitam di depan rumah kami. Hah? Mio, lihat deh itu. Hah? Itu kan polisi Koban. Mereka semua kejebak di jaring. Gak bisa gerak. Jangan-jangan itu ulah kar hitam. Dia yang jebak mereka. Tolong kami, bocil-bocil. Kami terjebak. Tadi ada sesuatu yang aneh. Mobil kami berubah jadi monster dan kami terjebak di jaring laba-laba ini. Tolong kami ya. Hah? Pak Polisi? Gimana nolonginya? Gimana caranya? Iya, kami takut Pak Polisi. Benar, satu-satunya cara buat nolong kami, kalian harus hancurkan kar hitam itu. Hah? Hancurkan? Tapi dia kan monster. Kami cuma bocil-bocil. Tenang, di lemari besi di pojok ruangan ada roket launcher. Kalian harus pakai itu. Hah? Roket? Serius? Kita boleh pakai, Pak? Iya, kalau kar hitam itu hancur, jaring-jaring ini juga bakal hilang semua. Kami akan bebas. Oke. Baik Pak Polisi Koban. Kami akan lakukan. Ayo Mio, buruan. Kita menuju ke lokasi. Kita coba tembak kar hitam itu dengan roket launcher ini. Iya Kak. Ayo Kak, buruan Kak. Wah, roket launchernya berat banget. Apa kita bisa pakai senjata ini ya Kak? Tenang Mio. Caranya tinggal tarik pelatutnya aja. Kita tembak tepat ke sasaran. Kalau kita gagal gimana Kak? Kalau dia marah terus ngejar kita. Kita harus coba Mio. Kita tembak aja terus-terusan sampai kar hitam itu hancur. Tapi aku takut banget Kak. Tenang Mio, kita harus coba. Aku rasa kar hitam itu bakalan hancur Mio. Iya deh Kak, kita harus coba ya. Hah? Kar hitam itu nggak mempan ditembak. Aduh, bagaimana ini? Dia nggak bisa hancur. Ayo, buruan kita kabur Mio. Ayo Kak, kita cari tempat yang aman dulu. Kalau enggak, kita ntar bisa ditangkap pakai jaring laba-labanya. Ah, Mio, itu, lihat. Ada cat butler. Hah? Beneran? Ada cat butler? Kenapa kalian terlihat seperti orang yang panik? Cat butler, tolong. Ada kar hitam. Mobil polisi berkaki laba-laba. Kita udah tembak pakai roket, tapi nggak mempan. Sudah kuduga. Akhirnya dia muncul juga. Hah? Kamu tahu Cat butler? Tentu. Dan untung aku bawa ini. Minuman ajaib. Yuta, kamu harus minum ini cepat. Hah? Buat apa ini Cat butler? Udah, dan banyak tanya. Udah, minum aja sekarang. Kalau minum ini, kamu akan punya kekuatan super. Hah? Yang benar Cat butler? Udah deh, jangan banyak tanya kau Yuta. Minum aja. Oke deh Cat butler. Aku minum ya. Wah, aku jadi gede. Dan kostumku keren banget. Cepat Yuta, waktunya kau selesaikan tugasmu. Ranger Yuta, pergilah ke kar hitam itu dan hajar dia. Oke, Cat butler, siap. Sekarang aku nggak takut lagi. Mio, Cat butler, kalian tunggu di sini ya. Semoga kamu berhasil, Kak. Kar hitam, kali ini aku nggak akan lari lagi. Dengan kekuatan ajaib ini, aku pasti bisa mengalahkan kamu. Ayo, waktunya pertarungan sesungguhnya. Aku akan menghancurkanmu, Kar hitam. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Go!
alarm CCTV-nya bunyi. Ada apa ya di luar sana? Mio, Mio bangun Mio. Alarm CCTV kita bunyi. Sepertinya itu tanda bahaya. Kak, Mio masih ngantuk nih. Ngantuk berat. Ntar aja deh ngecek CCTV-nya. Mio, gak bisa ntar. Kita harus cek sekarang Mio. Iya deh Kak, kita cek bareng-bareng yuk. Siapa tahu di luar sana ada sesuatu yang mengerikan. Hah? Apaan itu? Itu kayak bus, tapi bus itu punya kaki. Kayak kaki laba-laba. Dan busnya panjang. Ini bukan kendaraan biasa Mio. Apa ini? Kayak car eater ya? Yang dulu, tapi ini lebih gede dan lebih panjang. Iya, ini kayak versi semacam raksasa. Bus eater. Kita harus waspada Mio. Kita nggak tahu dia mau ngapain di sini. Tapi yang jelas dia bukan mau antar penumpang. Mio, ayo kita cek langsung dari balik jendela kamar Kak Sakura. Oke Kak. Nah, itu dia. Ternyata lebih serem dari yang di CCTV. Ya ampun, dia lebih dekat dan lebih gede dari yang kita kira tadi. Mana kakinya banyak, badannya panjang banget, persis kayak monster. Ini beneran car eater ini. Hah? Apa? Itu kan Kitty, kucing kita. Dia terhisap oleh car eater itu. Gawat ini kayak. Ayo deh kita bangunin Kak Sakura segera. Kak Sakura bangun, ini penting banget. Kenapa sih malam-malam gini bangunin Kak Sakura? Kak, lihat keluar, ada car eater, gede banget. Kak, apa? Kita kamu bercanda ya? Enggak Kak, serius. Lihat aja dari balik jendela. Oke deh, aku lihat. Astaga, itu bukan mobil biasa. Itu monster. Itu dia, bus itu Kak. Kita ngeliatnya pertama kali dari CCTV tadi. Ayo cepat, jangan berdiri di sini. Kita ke dapur aja yuk, biar lebih aman. Ayo Yuta Mio, ikuti Kak Sakura. Kita harus sembunyi di dapur nih. Kita cari tempat yang aman dan tenang. Kak Sakura, kita nggak bisa diem aja. Cepetan telepon kantor polisi. Minta bantuan sekarang. Iya benar-benar. Kak Sakura segera telepon polisi ya. Halo, ini kantor polisi. Saya Sakura. Ini darurat. Kami ada di Jalan Sakura nomor 12, dekat taman kecil. Ada makhluk menyerupai bus besar panjang, kakinya banyak. Tapi dia bukan kendaraan biasa. Dia punya kaki seperti laba-laba dan mulut besar di bagian depan. Cepat tolongin kami Pak Polisi Koban. Segera ke sini. Benar, barusan kita terima laporan dari warga. Katanya ada makhluk mencurigakan menyerupai bus berkaki laba-laba di sekitar kompleks ini. Makhluk apa Pak? Bus berkaki? Kalian nggak salah dengar, ini bukan laporan biasa. Warga bilang ada bus eater besar punya kaki dan mulut. Astaga, ini kayak kelanjutan dari kasus car eater tempo hari. Jangan-jangan ini versi besarnya. Apapun itu, kita nggak bisa anggap remeh. Persenjataan lengkap, semua siap? Siap Komandan, senapan bius, pelontar jaring dan lampu sorot anti silau lengkap. Bagus, kita berangkat sekarang. Jangan tunggu makhluk itu menyerang dan mengamuk terlebih dahulu. Pak, kalau dia sebesar yang dilaporkan, kita pun strategi jebakan juga. Betul, kita pantau dulu dari kejauhan. Ya ampun, itu dia, Komandan. Astaga, itu lebih gede dari yang aku bayangin. Tenang semuanya, jangan panik. Dengar semua, kita dekati perlahan. Jangan bikin gerakan mendadak, jangan sampai makhluk itu berasa kaget dan terancam. Komandan, dia mengeluarkan suara kayak deritan logam dicampur geraman. Komandan, ini benar-benar bukan makhluk biasa. Kayak makhluk hidup yang menyatu dengan bus. Atau bisa jadi ini evolusi baru dari virus car eater. Kita nggak tahu. Yang jelas kita nggak boleh gegabah. Gawat. Mereka terjebak oleh jaring laba-laba car long eater ini. Tolong kami Komandan. Kami terjebak. Car eater ini bisa melangkap dengan jaring-jaringnya. Cepat kabur Komandan. Jangan sampai Komandan terjebak juga. Cepat kabur Komandan, cari bantuan. Oke siap. Komandan akan cari bantuan ya. Kalian tetap tenang di situ. Bagaimana ini? Anak buahku semua terjebak oleh car long eater itu. Aku harus segera cari bantuan sebelum semuanya terlambat. Aku harus kembali ke markas dan jangan cari bantuan lebih banyak personil lagi.
siapa yang melakukan ini ya? Lihat itu, Pak Polisinya. Mereka masih terjebak. Cepat bebaskan kami. Tapi siapa yang menghancurkan ruang itu, Pak? Ya nanti kami ceritakan deh. Sekarang bebaskan kami dulu ya. Oke, baik Pak Polisi. Nah, sekarang Pak Polisi udah bebas. Tadi tiba-tiba datang seekor kucing dari atas langit. Dia membakar karakter ini hingga hancur dan terbakar seperti ini. Oh, kucing, Pak. Iya, dia kecil tapi kayak punya kekuatan besar. Siapa sebenarnya kucing itu ya, Pak Polisi? Kucing yang bisa menyelamatkan kota. Kami juga nggak tahu, tapi yang jelas kota ini baru aja diselamatkan oleh kucing itu. Untung aja kita semua berhasil selamat. Iya, benar-benar. Kita harus waspada. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Ada car long eater di kota kita. Iya, Pak Polisi Koban. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam pemirsa, kami baru saja menerima laporan mengejutkan dari pusat kota Sakura. Sebuah virus misterius, asal-usulnya belum diketahui, telah menginfeksi kendaraan, mengubahnya menjadi makhluk hidup berbahaya. Korban pertama adalah sebuah bus kota, yang kini berubah menjadi monster mengerikan yang dijuluki Bus Eater oleh warga setempat. Kak, barusan berita itu ngomong soal bus eater. Maksudnya apa sih? Iya, itu kayak bus berubah jadi monster gitu. Aku pernah lihat film itu di YouTube. Tapi emang beneran ada ya, Kak? Ya, nggak tahu juga, Mio. Mungkin aja itu berita hoax. Cuman berita bohongan aja maksudnya. Oh, gitu ya, Kak? Iya, tapi aku takut ya. Gimana nanti kalau kita suatu saat naik kendaraan, terus kendaraan jadi monster? Nggak bakalan, Mio. Itu kan cuma cerita di film-film aja. Iya, Kak. Aku juga nggak percaya sih. Udah malam nih. Ayo, buruan kita tidur yuk. Besok sekolah. Ya deh, Kak. Mending kita tidur. Jangan sampai kita mimpi dikejar bus eater. Aduh, suara alarm apa ini? Jangan-jangan ini anjing Kak Taigaki manjat pagar lagi. Coba aku cek dulu deh. Ada apa ya di luar sana? Siapa tahu ada perampok atau pencuri yang mau masuk rumah. Ini bukan anjing. Ini seperti beast monster. Jangan-jangan ini bus eater. Sepertinya aku harus membawakan Mio dan Baby Selin. Mio, Baby Selin, bangun. Bangun, di depan rumah kita ada semacam bus monster, bus eater. Kak Yuta ini bangunin orang tidur, ada apa sih? Kok berisik banget sih? Mio, Baby Selin, di depan rumah kita ada bus eater. Dia kayak nunggu sesuatu di depan rumah kita. Ya ampun, Kak, kamu serius? Iya deh, buruan coba lihat deh di CCTV. Apa aku salah lihat ya? Apa iya, Kak? Coba deh. Bener, Kak. Ini bus eater jangan-jangan. Iya, Mio, di depan rumah kita. Ngapain ya bus eater ini? Jangan-jangan mobilnya Kak Sakura mau dirubah jadi monster juga. Aduh, gawat ini bagaimana ya? Mio, ayo kita intip deh dari balik jendela. Siapa tahu itu cuman mobil biasa. Gak mau, Kak. Mio takut. Tenang aja, Mio. Ayo kita intip pelan-pelan dari balik jendela. Tapi Kak Yuchan di depan ya. Iya deh, beres. Kalian ikuti aku dari belakang ya. Kamu yang jalan duluan. Jangan berisik ya. Ntar kita ketahuan kalau ngintip loh. Benar, Mio. Itu bus eaternya masih ada di depan rumah kita. Ayo, kita bangunin Kak Sakura. Kita kasih tahu di depan rumah kita ada bus eater. Kak Sakura, bangun, Kak. Kak Sakura, Kak, bangun. Kalian ini apa sih malam-malam gini bangunin orang tidur? Kak, serius deh. Ini bukan bercanda. Kalian ini ngapain sih? Kak, di depan rumah ada bus eater. Kami lihat dari CCTV. Terus kami pastikan dari jendela ternyata bener ada. Bus eater? Serius? Coba Kak Sakura lihat dulu. Iya benar. Itu ngapain bus tengah malam di depan rumah kita? Tapi kok busnya ada kakinya ya? Seperti bus monster. Jangan-jangan ini bus eater. Kak, aku punya ide. Bagaimana kalau kita terbangin drone? Aku masih punya drone kecil di rak gudang. Bisa kita terbangkan buat lihat dia lebih jelas dari atas. Ron, kamu yakin cukup kuat buat ngerekam dalam gelap begini, Yuta? Tenang, Kak, ada mode malam. Kamera drone-nya lumayan jernih. Lagian kalau dia buatan orang atau robot iseng, kita bisa tahu dari gerakannya. Iya juga ya, kita pastiin dulu deh. Siapa tahu itu cuma orang iseng yang ngeprank kita ya. Iya, Kak. Coba kita intai deh dari atas. Itu dia.
masih berdiri di situ. Tapi tunggu, lihat deh, kakinya ada 4. Dan di sekitarnya ada jaring laba-laba. Sepertinya ini virus monster laba-laba. Iya, lihat tuh, giginya tajam-tajam. Mulutnya nganga kayak mau makan sesuatu. Iya, kakinya mirip seperti kaki laba-laba ya. Ini pasti bus eater beneran ini. Ih, serem banget ya. Jangan-jangan jaring itu bisa menangkap orang dan mengikat dia. Wih, ujung-ujungnya nanti dia makan deh. Ih, ngeri banget. Ah, itu anjing Kak Taiga. Risuk masuk ke dalam mulutnya. Gimana ini Kak Sakura? Miu, widih, serem banget ya. Ini bukan makhluk biasa deh kayaknya. Kalau dia bisa menelan anjing, berarti dia bisa menelan kita juga. Ih, serem banget. Oke, kalau gitu Kak Sakura, telepon polisi Koban dulu ya. Iya Kak, semoga aja mereka nggak nanggap kita bercanda ya. Halo, selamat malam. Polisi Ken, saya Sakura. Tinggal di Jalan Semangka nomor 17. Kami butuh bantuan sekarang juga. Ada makhluk mencurigakan. Makhluknya bukan manusia biasa. Ukurannya besar. Bentuk tubuhnya menyerupai bus dengan kaki seperti laba-laba. Laporan dari warga atas nama Sakura. Dugaan penampakan makhluk besar tidak dikenal, mirip kendaraan. Didukung rekaman CCTV, bentuknya seperti bus. Oke, siap komandan. Kita tetap jalankan prosedur. Siapkan senjata kejut, pelindung, dan bodycam aktif. Kita berangkat sekarang. Oke, siap komandan. Nah, itu komandan, makhluknya. Astaga, ukurannya itu lebih besar dari laporan. Bentuknya menyerupai sebuah bus. Apakah ini yang dinamakan bus eater? Ya Tuhan, ini bukan cuma besar, ini adalah monster. Semua, siapkan senjata kejut. Jangan lepaskan tembakan, kecuali saya yang beri perintah. Oke, siap komandan. Buat formasi, maju perlahan. Kita dekati, perlahan nahan. Jaga jarak aman. Kalau ini makhluk biologis, dia bisa menyerang dengan tiba-tiba. Sepertinya dia tahu kita di sini. Lihat matanya, itu nyalanya makin terang. Jangan panik, terus maju. Perlahan-lahan. Siap komandan. Hah? Apa ini? Jaring beneran. Waduh, lengket banget. Gak bisa gerak. Ayo dong, harus bisa lepas. Astaga, kita terjebak komandan. Semua terjebak. Ini bukan jaring biasa. Ini bus eater. Itu beneran, makhluk itu nyata. Tolong kami terjebak. Kami terjebak di jaring laba-laba raksasa. Tolong. Kak Sakura, polisinya kok lama banget ya? Kok nggak datang-datang? Iya, apa mereka nggak percaya sama laporan kita ya? Iya Kak, kita sudah nunggu setengah jam lebih, tapi kok nggak ada tanda-tanda polisi datang ya? Kita coba terbangin drone lagi Kak Sakura. Oke, kameranya lah. Kita terbang ke arah depan rumah. Kenapa nggak ada tanda-tanda polisi sudah datang ya? Hah? Itu lihat, Pak polisinya, mereka terjebak jaring laba-laba. Hah? Apa-apa ini? Jaring laba-laba? Makhluk ini benar-benar nggak masuk akal ya. Dia bisa menangkap orang dengan jaring laba-laba. Buktinya tuh, Pak Polisi. Mereka terjebak di jaring laba-laba itu. Aduh, gimana ini ya? Kalau kita keluar, kita juga bisa seperti polisi itu ditangkap oleh jaring laba-laba. Ih, serem banget. Aku nggak mau jadi monster laba-laba. Kak, hati-hati. Jangan sampai dia ngeliat drone kita. Iya, kita tarik mundur aja deh. Sebelum drone kita diisep sama dia. Sepertinya ada suara tembakan dan ledakan. Apa itu ya? Itu seperti suara roket dan ledakan besar. Kayaknya ada yang nembak bus eater itu hingga hancur. Ada tentara. Aku lihat dari celah tirai. Mereka datang pakai tank besar. Hah, apa iya Kak? Kak, itu bus eaternya sudah terbakar. Sepertinya dia sudah meninggoy. Dia tuh nggak bergerak-gerak lagi. Hah, untungnya ada tentara Koban ya. Lihat tentara dan Pak Polisi. Mereka semua selamat. Iya Kak, yang tadi ditangkap sama jaring laba-laba juga semua sudah selamat. Iya, akhirnya bus eater ini dilumpuhkan oleh tentara Koban. Iya Kak, kita juga selamat. Iya, untung aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Suara apa itu ya? Kok kayak berisik banget di luar sana? Udah malam juga. Kira-kira suara apa ya? Kayak benda berat diseret. Jangan-jangan tikus. Coba aku tengok dulu deh. Ah, astaga. Itu bus tayo. Tapi kenapa bentuknya seperti monster? Ini bukan bus tayo biasa. Dari badannya ada kaki seperti kaki laba-laba. Aku harus sembunyi. Ini bukan mimpi, ini beneran nyata. Aduh, ngeri banget. Sepertinya aku harus segera telepon polisi korban. Halo Pak Polisi Korban. Tolong, saya butuh bantuan segera. Nama saya Sakura. Saya tinggal di blok Mawar, Jalan Kenanga, nomor 17, Perumahan Indah Permai, dekat SD Harapan Bangsa. Tadi saya kebangun karena di luar ada suara aneh. Pas saya intip ke jendela, ternyata ada bus tayo. Tapi bus tayonya setengah monster. Kakinya dari badannya ada kaki seperti laba-laba, Pak Polisi. Cepat ke sini. Sekarang dia masih di luar. Polisi Yo, tadi barusan saya terima telepon dari seorang warga namanya Sakura. Sakura yang tinggal di Perumahan Indah Permai itu. Benar, dia lapor katanya ada sesuatu di depan rumahnya. Maksudnya sesuatu rampok atau pencuri polisi kan? Enggak, dia bilang ada bus tapi bukan bus biasa. Bus tayo yang berubah jadi monster. Dari badannya ada keluar kaki seperti laba-laba, katanya mengerikan. Kalau dia nggak bohong, berarti ini bukan kejadian biasa polisi kan? Ayo siapa senjata lengkap, pakai pelindung juga. Kita langsung ke lokasi sekarang. Baik polisi kan, tapi semoga aja ini cuman salah pahaman ya. Ya, kita harus selalu waspada apapun yang terjadi di sana. Ah, apa itu polisi kan? Kamu lihat kan? Ya Tuhan, itu dia. Itu beneran bus tayo, tapi jadi monster. Giginya, fungcing. Polisi Yo, dengar baik-baik. Jangan bikin gerakan mencurigakan. Jangan teriak. Jangan dekati dengan terburu-buru. Kita dekati secara perlahan. Jangan menembak kecuali atas instruksi langsung dari saya ya. Siap polisi kan? Kita nggak tahu dia agresif atau cuma mengintai. Jangan panik, tetap fokus ya. Astaga, ya Allah. Bus itu memakan buah polisi itu hidup-hidup. Gawat, menyeramkan sekali ini. Sepertinya aku harus bangunkan Yuta dan Mio sekarang juga. Yuta, Mio, bangun. Cepat bangun. Yuta, Mio, bangun. Sekarang juga bangun. Di luar sana ada bus monster. Dia makan buah polisi. Ah, Kak Sakura? Maksudnya apa sih? Monster tayo. Kak Sakura mimpi ya? Ini bukan mimpi. Kalian harus bangun sekarang. Cepat, sebelum sesuatu menjadi semakin gawat. Ah, yang bener Kak Sakura. Apa Kak Sakura nggak salah lihat? Iya benar. Masa aku salah lihat sih? Aku lihat benar dari balik jendela. Oke Kak Sakura, sebaiknya kita lihat dari CCTV langsung yuk. Iya, coba deh buruan cek CCTV kalau kalian nggak percaya. Iya Kak Sakura, ayo kita cek deh bareng-bareng. Iya, buruan sana cek. Kalau kamu nggak percaya, Yuta. Iya deh, ayo kita cek ya. Hah? Beneran Kak Sakura? Itu bus tayo monster. Waduh, ngeri banget. Ada 3. Waduh, apa kota kita sekarang ada virus Car Eater ya? Jangan-jangan mobil di kota Sakura semua berubah jadi mobil monster. Waduh, gawat Kak Sakura. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan ya? Mio, kamu ada ide nggak? Ah, aku bingung Kak Sakura. Aku juga ngeri. Kak Sakura, kalau begini terus kita nggak bisa diam aja. Polisi yang datang aja malah dihisap. Apalagi kita, bocil-bocil yang kecil seperti ini. Iya, Yuta. Mio, Kak Sakura juga bingung nih. Kita harus cari bantuan kemana lagi ya? Kak Sakura, aku ada ide. Bagaimana kalau kita cari bantuan? Kita keluar lewat taman belakang rumah kita. Tapi Kak Sakura takut, Mio, Yuta. Kak Sakura nggak mau ah. Kalian aja yang cari bantuan ya. Biar Kak Sakura nungguin rumah. Iya deh Kak Sakura. Biar Kak Sakura di rumah aja. Biar aku sama Mio yang cari bantuan. Tapi kalian tetap harus hati-hati ya. Iya Kak Sakura. Mio, ayo ikut aku dari belakang. Kita keluar lewat pintu depan terus lari ke belakang taman belakang rumah ya. Iya Kak, buruan Kak. Tapi kita harus tetap hati-hati Kak. Iya Mio, pelan-pelan Mio. Jangan sampai kita buat suara yang mencurigakan ya. Ayo kita lari pelan-pelan ya. Iya Kak, aku ikut dari belakang ya. Iya, buruan Mio, ikuti aku ya. Kita perlahan-lahan
bantuan. Iya, Kak. Ayo buruan, Kak. Iya, Mio. Ayo, Mio. Lihat, Mio. Ada helikopter di sana. Iya, itu ada Cat Butler. Dia berdiri di tengah jalan. Sepertinya dia menghadang kita. Buruan, Kak. Turun, Kak. Itu tanyain. Apa maksud Cat Butler menghadang kita ya? Cat Butler, ada apa? Kami butuh bantuan nih. Di depan rumah kami ada bus Tayo itu. Yuda, kalian harus ikut aku. Kita menaiki helikopter ini. Nanti kalau kita sudah sampai di dekat car eater itu, biar aku tembak dia pakai peluncur roket yang ada di helikopter ini. Benarkah, Cat Butler? Helikopter ini ada peluncur roket ya? Iya, ini peluncur roket yang tidak biasa. Daya ledaknya sangat kuat. Aku yakin dengan roket launcher yang ada di helikopter ini, bus Tayo Eater itu akan bisa kita kalahkan, bisa kita hancurkan. Oh, benarkah, Cat Butler? Iya, buruan deh, ikut aku naik helikopter ini. Oke, Cat Butler. Siap. Mudah-mudahan misi kita berhasil ya. Iya, cepat buruan. Kita harus segera cepat supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana. Wah, akhirnya bus Tayo monsternya hancur dan meledak. Iya, lihat tuh, Kak. Kebakar semua, pecah dan berkeping-keping. Ini gila sih. Mio, ini benar-benar epic. Kita kayak pahlawan film action. Dan semua ini gara-gara Cat Butler. Kalau dia nggak ngajak kita naik helikopter, mungkin kita udah ikut dihisap dan dimakan sama bus Tayo monster ini. Iya, Kak. Kamu ingat nggak kita pas naik helikopter tadi, Kak? Aku sempat mikir apa kita bisa ya ngalahin monster segede ini. Iya, Mio, aku juga ragu. Aku percaya asal kita kerjasama, kita bisa ngalahin apa aja. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alarm CCTV-nya bunyi. Mana-mana begini. Ada apa ya di luar sana? Mio, bangun, cepat. Mio, bangun cepat, Mio. Kenapa sih, Kak? Aku masih ngantuk banget nih. Ini penting, Mio. Alarm CCTV kita bunyi. Ayo kita harus cek sekarang. Siapa tahu ada yang aneh di luar sana. Kak Yuta ganggu tidur aja deh. Oke deh, aku ikut deh. Ayo cepetan. Perasaanku nggak enak deh kayaknya. Semoga cuman kucing lewat ya. Mio, lihat itu. Itu apa ya? Itu bus, Kak. Tapi kok bentuknya aneh banget ya. Ini bukan bus biasa. Lihat tuh kakinya. Kayak kaki katak. Iya, dan itu asap. Ada asap merah keluar dari badannya. Serem banget, Kak. Ini kayaknya aneh. Sejak kapan ada bus berkaki kayak katak? Jangan-jangan ini bus itu. Iya, Kak. Ini bukan kendaraan biasa. Tenang, Mio. Kita harus tetap tenang. Mio, kamu nyium bau sesuatu nggak? Baunya aneh banget. Kayak bau logam campur bau
bisa biarin gas itu nyebar. Gimana cara menghentikannya? Tapi kita harus hati-hati juga, Kak. Bus eater itu jelas bukan makhluk biasa. Kak, coba deh terbangin drone aja biar kita bisa lihat situasinya dari atas tanpa harus keluar rumah. Iya, ide bagus. Aku nyalain sekarang ya. Semoga sinyalnya nggak terganggu sama asap itu. Arahkan ke depan rumah dulu, Kak. Aku penasaran. Itu dia, masih ada di sana. Dia tuh, dia diam aja. Dan itu, asap merahnya makin banyak. Dari sela-sela badannya keluar terus. Kak, asap itu pasti gas beracun. Pantesan tadi kita langsung pusing. Iya, dan kalau terus nyebar, bisa bahaya buat warga lain juga. Kita awasi terus dari sini. Kak, coba arahkan drone ke jalan utama. Siapa tahu ada orang-orang yang kena gas itu. Arahkan ke sana, Kak. Iya, ke sana. Nah, itu sepertinya ada orang. Ada orang tergeletak. Iya, dia nggak gerak, Mio. Jangan-jangan dia udah pingsan karena asap merah itu. Widih, ngeri banget, Kak. Ini orang-orang pingsan apa melingsoy ya? Sepertinya pingsan, Mio. Gas ini sepertinya gas yang membuat orang jadi pusing dan langsung pingsan karena kehabisan oksigen. Iya, benar juga, Kak. Kak, kita udahan aja pantau lewat drone-nya. Buruan cepat tarik drone-nya, Kak. Balik ke rumah sekarang. Ini sudah aku rekam semua lewat drone. Kita udah dapat cukup bukti. Kita udah lihat sendiri orang-orang mulai pingsan. Kak, sekarang juga kita harus telepon polisi. Iya benar, Mio. Aku telepon sekarang ya. Halo? Halo, Pak Polisi? Ini saya Yuta. Saya tinggal di Jalan Kenangan nomor 12. Kami melihat sesuatu yang berbahaya lewat CCTV dan drone. Ada semacam bus aneh, tapi bentuknya kayak monster. Dia punya kaki kayak katak dan mengeluarkan asap merah dari badannya. Polisi Yu, barusan ada laporan masuk dari warga. Katanya ada bus aneh, bus eater. Hah? Bus monster? Serius, Polisi Ken? Ini apa bukannya laporan orang iseng? Kelihatannya enggak, Polisi Yu. Ini kayaknya beneran deh. Kita nggak bisa anggap remeh. Kita bawa senjata berat buat jaga-jaga. Kita nggak tahu makhluk apa itu. Iya, Polisi Ken. Ayo kita segera meluncur ke sana. Kita pantau dulu situasinya. Kita pastikan dulu itu makhluk apa. Atau itu cuman mobil biasa. Astaga, beneran aneh banget bentuknya. Itu bener-bener bus, tapi kayak hidup. Dan dia tuh asap merah keluar dari sela-sela badannya. Kita nggak tahu seberapa bahaya makhluk ini. Gimana nih? Polisi Ken, kita tembak aja langsung atau bagaimana? Jangan buru-buru nembak. Kita nggak tahu reaksinya. Bisa aja dia malah ngamuk atau menyerang kita dengan brutal. Terus kita harus bagaimana, Polisi Ken? Telah semuanya. Kota kita dalam keadaan gawat darurat. Gas beracun menjembar kemana-mana. Ini ancaman yang serius. Ancaman seperti apa, Komandan? Sesuatu yang belum pernah kita hadapi. Bukan sembarang kendaraan. Bentuknya seperti bus dan mengeluarkan asap beracun. Ini adalah bus eater. Asap beracun? Berarti ada korbannya, Komandan. Kita harus bertindak cepat. Siapkan persenjataan lengkap. Masker harus tetap dipakai dalam keadaan rapat. Jangan sampai kita menghirup gas beracun itu. Siap, Komandan? Ayo kita segera ke sana. Siap ditindaklanjuti. Komandan, kita sudah sampai di titik koordinat. Berhenti di sini. Semuanya tetap siaga. Astaga, itu dia busnya. Dan lihat, Komandan, ada 2 polisi tergeletak di depan. Mereka pingsan. Tas merah itu pasti udah mengenai mereka. Dengar baik-baik, jangan ada yang buka masker. Pastikan masker anti gas kalian terpasang rapat. Yo, kamu dengar itu nggak? Iya, dengar, Kak. Suara ledakan besar banget. Iya, ayo beruang. Kita segera keluar rumah. Yo, lihat deh. Itu beneran. Bus eaternya sudah hancur. Iya, itu serpihan bus eaternya sudah berserakan. Dan lihat, dah ada lagi asap merahnya. Syukurlah kita semua selamat. Ayo, kita ke arah polisi dan tentara itu. Kita harus bilang terima kasih ke mereka. Pak Polisi, Pak Tentara, terima kasih banyak ya. Kalian sudah menyelamatin kota kita. Kalau kalian gak datang, mungkin semua warga sudah kena gas dan pingsan semua. Syukurlah sekarang kota kita bisa tenang lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Help! Help!
CCTV-nya bunyi. Hah? Ada apa ya? Mio, bangun, cepat bangun. Mio, bangun. Alarm CCTV-nya bunyi. Kenapa sih, Kak? Malam-malam begini? Mio, ini bukan alarm biasa. Cepat bangun. Itu mungkin kucing lewat, Kak, atau angin. Bukan, Mio. Aku serius. Alarmnya panjang, kayak ada gerakan mencurigakan. Kita harus cek sekarang, Mio. Aku rasa ada yang aneh di luar sana. Iya deh, Kak. Ayo kita cek bareng-bareng, Kak. Ya mudahan aja. Cuman kucing lewat ya. Bukan ada hal yang aneh di luar sana. Buruan, Kak. Aku penasaran ada apa sih di luar sana. Hah? Mio, lihat itu. Apa itu ya? Ini seperti car eater, Mio. Hah? Beneran, Kak? Iya ya. Itu ada kakinya tuh. Seperti kaki laba-laba. Tapi kenapa mereka cuma diam ya? Sepertinya mereka menunggu sesuatu. Menunggu apa ya, Kak? Aku nggak tahu, Mio. Kita harus cari tempat yang aman. Sebaiknya kita bangunkan Baby Selin. Baby Selin! Baby Selin, bangun! Baby Selin, bangun cepat! Di luar sana ada car eater. Kak Uta, ada apa ya? Baby Selin, kamu harus tahu. Di luar sana ada car eater. Ada mobil monster yang kakinya mirip laba-laba. Wah, mobil laba-laba? Itu mainan Baby Selin yang baru ya? Bukan mainan Baby Selin. Itu monster. Mobil itu serem. Masa iya, Kak? Aku mau pegang mobil laba-labanya. Ini bukan mainan Baby Selin. Itu mobil monster. Monster itu makhluk yang mengerikan. Apa yang harus kita lakukan ya? Sebaiknya kita intip yuk. Vio, car eater itu dari balik jendela. Ih, gak mau, Kak. Serem. Mio takut. Ayo, Mio, gak apa-apa. Kita kan cuma ngintip sedikit aja. Gak bakal ketahuan kok. Oke deh, Kak. Tapi kamu yang jalan duluan di depan ya. Aku di belakang aja. Ih, aku gak mau deh, Kak. Serem. Mio, lihat deh. Itu dia. Car eaternya. Persis kayak yang dicerita. Ih, serem banget ya, Kak. Mobil tapi ada kaki-kakinya. Mirip laba-laba kakinya. Mio, aku penasaran. Aku pingin lihat dari dekat lagi. Ayo kita ngintip dari balik tembok. Ngintip dari tembok? Oh, bukannya itu makin dekat, Kak? Apa nggak bahaya? Iya, tapi kan seru. Aku cuma penasaran aja, Mio. Kita nanti jalan merunduk. Jangan sampai ketahuan. Iya, Kak. Tapi kamu yang duluan ya. Iya deh, aku yang duluan ya. Baby Selin, kamu di sini ya. Kamu tunggu di sini ya. Kita pastikan itu apa sih? Apa cuma orang ngeprank? Atau itu car eater beneran? Aku penasaran banget, Mio. Iya deh, Kak. Buruan deh, Kak. Kamu yang jalan duluan. Iya, Mio. Kamu ikut aku dari belakang ya. Iya, Kak. Pelan-pelan, Kak. Jangan sampai membuat suara yang gaduh atau suara yang aneh. Suara yang mencurigakan. Ntar dia curiga dan tahu keberadaan kita di sini. Yuk, dia sepertinya diam aja, nggak gerak sama sekali. Apa dia mungkin tidur, Kak? Masa monster bisa tidur? Mio, mobil Kak Sakura. Dia juga berubah. Mobil Kak Sakura berubah jadi car eater. Apa? Maksudmu jadi monster juga, Kak? Iya, tiba-tiba keluar kaki dari atas bannya. Kita bangunkan Kak Sakura. Kita kasih tahu Kak Sakura kalau ini sesuatu yang aneh dan serem. Ya, Kak, buruan deh. Tetap pelan-pelan, Mio. Jangan sampai membuat gerakan dan suara yang mencurigakan. Tinggal sedikit lagi, Mio. Kita berhasil sampai ke rumah tanpa ketahuan. Ayo, Mio, buruan. Kita kasih tahu Kak Sakura. Kak Sakura! Kak Sakura, bangun, Kak Sakura! Bangun, ada yang gawat. Yuta, Mio. Kenapa sih kalian bangunin aku tengah malam begini? Ada apa sih? Kak Sakura, ada yang serius banget. Kami lihat car eater di depan rumah. Dan mobil Kak Sakura tiba-tiba berubah jadi monster. Jadi car eater juga. Apa? Mobilku? Mobil kesayanganku? Coba deh, Kak Sakura tengok deh ke depan. Hah? Itu benar-benar mobilku. Dia beneran berubah jadi monster. Ada kaki-kakinya. Kakinya mirip seperti laba-laba. Ini mungkin yang dinamakan car eater. Kak Sakura, kita harus gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Tenang. Kita nggak boleh panik. Kita nggak bisa tetap di sini. Terlalu berbahaya. Kita harus pindah ke tempat yang lebih aman. Ayo ikut Kak Sakura ke dapur. Di dapur kan ada pintu belakang. Kita bisa lewat sana kalau situasinya semakin buruk. Kak Sakura telepon polisi dulu ya. Ya, Kak, cepat buruan, Kak. Kita baru saja menerima laporan yang sangat tidak biasa. Di komplek perumahan wilayah Mer, ada sesuatu yang aneh. Menurut informasi yang kita terima, ada car eater, sebuah monster yang menyerupai laba-laba raksasa. Mereka menginfeksi mobil-mobil di kota ini. Mereka mengatakan monster itu bisa mengubah mobil jadi makhluk yang mengerikan. Monster laba-laba? Itu terdengar seperti cerita fiksi, Komandan. Apa kita yakin ini bukan berita bohong atau berita hoax? Jika benar, kita harus segera bertindak. Jangan sampai monster itu menyerang warga lainnya. Benar, kita nggak tahu seberapa kuat makhluk itu. Jadi kita harus siap. Persiapkan senjata berat, senapan otomatis.
peluru pulsak dan granat. Kita butuh semua peralatan untuk menangani ancaman semacam ini. Siap, Komandan. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Untuk sementara, kita ambil tindakan cepat dulu. Jika situasinya lebih buruk dari yang diperkirakan, kita akan minta bantuan dari tim khusus. Nah, kita sudah sampai di lokasi. Lihat itu. Ada 4 mobil aneh. Bentuknya seperti laba-laba. Apakah ini yang dinamakan Car Eater? Nah, Komandan. Bentuknya seperti menyerupai monster Car Eater seperti ada dalam laporan sebelumnya. Baik, semua dengar baik-baik. Kita bergerak perlahan-lahan mendekat. Jangan buat suara yang bisa menarik perhatian mereka. Siap, Komandan. Formasi, tetap siaga. Jangan serang dulu. Ayo maju. Kita maju perlahan. Jangan lakukan gerakan mendadak yang membuat dia curiga atau terkejut. Terus dekati dengan perlahan. Komandan, formasi bertahan siap. Kami menunggu posisi tembak menunggu perintah. Wah, Komandan. Kita kena perangkap. Kita tidak bisa bergerak. Jaring ini seperti hidup. Semakin kita melawan, makin kuat lilitannya. Kita terjebak oleh Car Eater ini. Lilitannya semakin kuat. Lihat, polisi Koban. Mereka terperangkap jaring-jaring dari Car Eater itu. Apa yang harus kita lakukan? Mereka sepertinya nggak bisa bergerak sama sekali. Hah? Iya. Aduh, bagaimana ini? Polisi, kita harapkan dapat menolong. Malah terperangkap oleh jaring-jaring Car Eater ini. Aduh, bagaimana ini? Tenang. Kita harus tetap tenang. Jangan panik. Iya kah? Tapi, serem sekali. Gimana kalau nanti Car Eater itu juga menangkap kita? Dengar itu. Suara apa itu? Kayak suara api. Api besar banget. Cepat, kita intip dari jendela depan. Iya kak, buruan kak. Hah? Car Eater-nya sudah terbakar. Tiga-tiganya jadi abu. Mereka hangus semua. Dan lihat itu. Polisi itu mereka sudah bebas dari jaring-jaringnya. Iya kak. Wah, ini ajaib banget kak. Siapa ya yang melumpuhkan hingga Car Eater ini hangus terbakar begini? Polisi Koban, apa yang terjadi? Kami juga nggak percaya. Tapi tadi ada seekor kucing. Tapi ini bukan kucing biasa. Tiba-tiba dia membakar monster ini dengan kekuatannya. Dengan kekuatan api. Hingga Car Eater ini terbakar seketika seperti ini. Hah? Kucing? Jangan-jangan itu Cat Butler ya? Iya juga. Dia kan kucing. Terus dia punya kekuatan api. Iya, kemana ya perginya Cat Butler? Untung aja ada Cat Butler ya. Dia sudah nyelamatin kita semua. Iya, kami tadinya tidak bisa bergerak. Tapi dia muncul entah dari mana. Lalu dia menimbulkan api yang sangat kuat. Hingga semua Car Eater ini hangus terbakar seperti ini. Iya Pak Polisi Ken, syukurlah teror Cat Eater ini sudah berakhir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.